Bisa diatur nggak itu dinaikkan? Mas Andika coba, Mas Andika. Bisa dinaikkan lagi? Harus dipaku lagi ya? Enggak, itunya Pak Damainya yang agak maju atau gimana? Nah, kelihatan gitu. Nah, kalau posisi begitu kelihatan. Kurang ke kanan, agak kanan dikit. Nah, kan kelihatan tuh. Selamat datang di Universitas Terbuka Surabaya. Nah, sip. Kalau berdua begitu pas. Ya, pas tuh. Pas. Oke, monggo lanjut. Halo teman-teman. Sudah bergabung lagi? Ya, sudah Pak Damai. Oh ya, oke. Sudah Pak. Sudah Pak. Kiki, nih. Itu Pak Hadi sudah juga. Baru muncul Mbak Kiki, dari mana saja tuh? Tadi pagi nggak ikut loh Mbak Kiki loh. Ada. Saya Pak yang baru bisa gabung Pak. Saya mendengarkan Bu, tapi nggak diaktifkan videonya soalnya sedang itu repot di dapur. Ya Allah. Iya Bu, tapi saya mendengarkan mulai awal tadi sampai Pak Damai, Bu Parti, terus kemudian pembahasan macam-macamnya tadi sudah saya dengarkan. Oh ya wis. Mbak Lilis mana Lilis? Lilis tanggungan mana Lilis tanggungan? Mbak Lilis. Mbak Lilis tanggungan. Japrin Mas Is, Japrin Mas Is. Mbak Lilis dicari Bu Parti gitu. Sama Mbak Sunarmi Ningsih. Gitu. Sunarmi Ningsih. Saya telepon Japri ya, Japri bilang dicari Bu Parti. Maaf yang mandiri saya nggak hafal ya. Mohon maaf Pak Tias Budi. Mohon maaf. Saya nggak hafal. Yang nggak ada. Ini praktek soalnya kaitannya dengan bagaimana pembelajaran online dan sebagainya. Sebelum apa tanya jawab dulu Mbak Tiara, silakan diatur, monggo. Silakan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Pak, selamat datang kembali. Ini kita langsung mulai saja. Tadi sudah pertanyaan yang dari meeting chat ini. Nah ini untuk tadi yang sudah ini dari pertanyaannya Bu Santi. Ini tentang apa kegiatan tutor setiap minggunya, nanti kami bebas menentukan sendiri jadwal mata kuliahnya, dari mata kuliah dan waktunya. Ini Pak Damai mungkin bisa dijelaskan. Ya, Mbak Tia, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Udah wajahnya udah ceria lagi ya. Baru makan siang di rumah masing-masing. Ya, Mbak Santi, kalau tadi kan saya sudah menjelaskan sebenarnya ya. Jadi untuk kegiatan tutorial online itu apa namanya, minggunya itu kan yang ditentukan oleh UT, oleh aplikasi. Kemudian kapan mau mengikuti itu dipersilakan mulai besok kan, seperti itu ya. Minggu pertama dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 September gitu ya. Apakah mau hari Senin atau hari Selasa itu tergantung pada mahasiswa. Jadi kalaupun ini disebut dengan tutorial online ya teman-teman, jadi sistemnya itu masih asinkronus ya. Jadi kan itu dalam interaksinya itu kan
yang daring-daring ini ya, pembelajaran daring, teman-teman guru-guru di SD ini sekarang lagi galau, kemudian lagi menikmati yang namanya pembelajaran daring ya. Kan ada dua jenis ya, ada yang sinkronus, ada yang asinkronus gitu kan ya. Kalau yang sinkronus itu berarti seperti kita kali ini online gitu ya, ditentukan jamnya, waktunya, harinya dalam waktu yang sama, seperti itu. Namun kalau yang asinkronus itu yang kita terapkan di UT, sistem LMS namanya. Jadi perkuliahannya itu masih tercatat. Kalaupun misalnya dibuka tanggal 31, kemudian membukanya di tanggal 2 atau tanggal 3, itu materinya tetap ada. Kapan saja teman-teman punya waktu, silakan, monggo. Begitu ya. Kemudian tergantung juga mata kuliah apa yang mau saya ikuti dulu, gitu kan ya. Tadi saya peragakan, pasti ada 4 mata kuliah, begitu ya. Apakah mau metodologinya dulu atau filsafatnya dulu? Tidak apa-apa, silakan. Atau 4-4-nya bersamaan pada hari yang sama, nggak apa-apa. Yang nggak bisa itu sama-sama dibuka 4-4-nya. Ya, jadi harus bergantian. Selesai dulu filsafat, kemudian kita tutup filsafat, masuk ke metodologi. Mungkin seperti itu, ya. Kalau yang tadi mungkin itu ya Mbak Santi ya. Kemudian saya lanjut aja mungkin Mbak Tiara ya tentang kehadiran. Nah, tadi ya kehadiran juga seperti itu, harus diklik dulu kehadiran baru bisa menggunakan layanan inisiasi, diskusi, kemudian ada tugas pada minggu yang keempat, ke-8, ke-8, ke-10 dan ke-12 itu baru bisa dibuka. Kalau belum diklik kehadiran itu teman-teman belum bisa menggunakannya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalaupun kembali lagi saya ingatkan, kalaupun disebut dengan tutorial online, jadi sistemnya itu yang di UT masih LMS, jadi kayak chatting gitulah, chatting WA begitu ya, kan tersimpan kalau nggak kita hapus ya. Jadi untuk tutorial online itu juga seperti itu. Cuma kalau dia udah lewat minggunya, itu teman-teman tidak bisa mengikuti lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti berakhir minggu pertama kan tanggal 6 September. Kemudian saya belum upload Pak diskusinya, saya mau mengikuti diskusi atau memperbaiki komentar misalnya ya. Jadi pada tanggal 7-nya itu sudah nggak bisa. Nanti yang keluar itu yang bisa dibuka minggu kedua. Apakah bisa dibuka minggu ketiga? Belum bisa. Jadi dia akan setiap minggunya itu yang aplikasi yang bisa mengatur. Ya, kalau mengatur mana mata kuliahnya yang mau dipelajari, ya. Kemudian kapan itu tergantung pada mahasiswa. Jadi yang kita atur di aplikasi hanya minggunya, ya. Kemudian pembatasan uploadnya. Mungkin begitu Mbak Tiara. Baik, terima kasih Pak Damai. Untuk Bu Santi dan Bu Anis sudah jelas ya. Nah, lalu selanjutnya ini dari Pak Ferdi ya. Ini e-learning set lagi ada masalah kah? Sepertinya tidak ada masalah sih Pak. Mungkin nanti dicoba lagi di rumah untuk masalah website e-learningnya. Nanti dicoba lagi di riset, mungkin banyak yang mengakses. Karena saya tadi coba juga Pak Damai coba login, sepertinya tidak ada masalah ya Pak ya. Ya, Pak Ferdial tadi sudah menghubungi saya Mbak, udah Jabri, udah bisa katanya, alhamdulillah. Makasih Pak Jabrial, udah bisa Mbak, udah. Nah, terus ini ada dari Bu Rizka Wahyu, izin bertanya, apabila kemarin saat portofolio tes masuk MPDR sudah menyertakan hasil tes TOEFL dan nilainya di atas minimum, apakah besok perlu tes TOEFL lagi? Bagaimana Pak Damai ini? Ya, akan kita sampaikan ke UT Pusat, apakah lembaga yang mengeluarkan TOEFL yang disertakan tadi itu sudah diakui oleh UT. Tadi dijelaskan sama Bu Parti, ada beberapa lembaga
yang sudah diakui oleh UT. Mudah-mudahan sertifikat yang dimiliki oleh Mbak tadi itu termasuk yang diakui oleh UT, sehingga kalau sudah diakui oleh UT untuk tes TOEFL sama TPA tadi, TOEFL-nya tidak perlu lagi ya, tidak perlu lagi karena udah disertakan begitu ya. Namun apakah itu diakui apa tidak, kami di UPPJJ belum bisa menjawabnya ya Mbak ya. Ini tadi sudah dijabri ke saya, langsung saya kirimkan ke UT Pusat. Mudah-mudahan besok atau Selasa sudah ada jawabannya ya Mbak. Ditunggu dulu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Damai. Ini di meeting team pertanyaannya sudah habis. Untuk Bapak Ibu mahasiswa, apakah ada yang perlu bertanya lagi? Mungkin bisa untuk mengklik angkat tangan, raise your hand. Itu Mbak Tiara, ada Mbak Kadek itu udah tunjuk tangannya. Oh iya, silakan Bu Kadek. Dengar, Mbak Kadek nggak dengar. Kamu tulis aja di chat apa pertanyaanmu. Mbak Kadek nggak dengar apa-apa. Mbak Kadek tulis aja pertanyaannya di chat. Dimatikan aja mic-nya Mbak Kadek. Kamu tulis aja. Itu kan ada yang koyo sebelah orang itu Mbak, sebelah orang kan ada itu. Ya, tulis di situ pertanyaanmu apa? Nggak dengar bunyi suaramu sama bunyi gembrosoknya, banter gembrosoknya Mbak. Iya, tadi udah ngerti kok Bu, udah ngerti tadi, udah bertanya juga di chat. Di chat aja ya Mbak Kadek ya, kami nggak bisa mendengar dengan jelas. Saja di chat, nggak dengar Mbak. Ya ini udah muncul putih. Dari gede gitu. Ini ada pertanyaan dari Bu Nursita. Kira-kira butuh berapa hari untuk bisa aktivasi Pak? Karena saya belum aktivasi. Ini aktivasi tutorial online mungkin Pak Damai. Ya, jadi ibunya udah tutup muka tuh. Jadi padahal udah 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya, kita kita kerahkan supaya aktivasi. Udah ketawa-ketawa, udah merasa bersalah beliau. Untungnya ponakannya wali kota. Ini ponakannya wali kota Madiun Bu Parti. Jadi Bu, barusan ini tadi saya menyampaikan ke ICT yang di Pascasarjana UT Pusat. Tadi udah dimintakan NIM-nya. Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah dibuka untuk aktivasi lagi. Karena kalau belum aktivasi, karena tanggalnya sudah lewat, itu sudah tidak bisa. Kan kemarin kalau nggak salah Pak Is tanggal 15 ya, terakhir ya, aktivasi tutorial online. Makanya kan kemarin kita ngingatin 1 harian 2 harian ya sama Pak Is, itu kita tunggu ya. Ada nggak teman-teman yang belum gitu, kita jabri-jabri terus. Ya ini mengantisipasi hal ini supaya tidak terjadi. Termasuk Mbak Kade itu kemarin saya jabri, yang belum saya jabri gitu ya. Kayaknya Bu Nur juga kemarin kalau membaca di grup kita ada itu kita sampaikan ya. Ya itu ya Bu ya, mudah-mudahan tidak sampai 2 hari, mudah-mudahan hari ini atau paling lama besok sudah di ini. Nanti segera saya sampaikan ke Ibu kalau sudah dibuka kembali ininya, untuk masuk mengaktifasi e-learningnya untuk tutorial online ya. Mungkin itu. Siap Pak Mbak Damai. Tiara. Baik, terima kasih Pak Damai. Untuk selanjutnya, apa masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau kalau memang tidak ada, ini akan dilanjut masalah teknis tutorial online ya, oleh Mas Dika. Ya, Mbak Tiara, mungkin gini Mbak, tadi kan masih teori yang saya sampaikan. Ternyata tadi ada teman-teman sudah bisa buka tutorial online-nya. Ada nggak yang teman-teman di antara teman-teman yang mau mencoba? Langsung di-share di sini. Tadi kalau nggak salah itu
atas nama siapa tadi ya? Yang dari Bangkalan ya, Mbak Vi, apa namanya tadi? Iya, yang dari Bangkalan tadi katanya sudah mendapat ini, sudah bisa dibuka mata kuliah yang sudah ada. Nah, coba supaya teman-teman semuanya langsung praktek, bisa nggak diperagakan? Ya, Mbak Vivi ya, Mbak Vivi sama Ya, tadi saya lihat di HP itu sudah bisa dibuka, Pak. Sudah dibuka, ada mata kuliahnya? Sebentar, Pak. Ini kalau bisa untuk share layar juga di sini. Ya, bisa di-share. Ya. Ini Pak Tias Budi. Budi Handoyo ya. Oh, Mbak Tias Budi Handoyo ya. Oke. Ini ya, Pak? Ya, oke, seperti ini nanti tampilannya ya. Ini kan udah login tadi berarti ya, Pak ya? Iya, sudah. Oke. Ini program studi apa? Kenapa, Pak? Program studinya apa, Bapak? Administrasi publik. Oh, begitu. Ini mahasiswa saya berarti. Nanti ketemu dengan saya. Oke. Ke bawah lagi coba, Pak. Bapak ke bawah lagi. Mata kuliah sudah muncul ya? Iya, ini sudah saya klik yang mata kuliah. Coba kalau gitu dari awal, Pak, supaya teman-teman melihat ya. Boleh ya? Di back lagi, di back terus nanti sampai muncul. Di dashboard bisa. Coba dashboardnya itu diklik, Pak. Yang mana? Yang dashboard. Nah, ini. Oke, jadi teman-teman ya seperti ini ya. Begitu nanti teman-teman login gitu ya, loginnya benar ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ke bawah lagi, Pak. Nanti akan muncul nama kita, NIM-nya, kemudian mata kuliahnya. Terus mata kuliahnya udah muncul? Baru satu mata kuliahnya? Ini 4. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Oke. Coba diklik yang teori dan isu pembangunan karena itu mata kuliah saya nanti bisa saya jelasin. Ini ya. Ke bawah lagi. Oh, ini ada tulisannya the section is not currently available. Belum kan? Berarti kan belum ya? Oh, ini ada ini, Pak. Apa erat ini nanti ada eratnya. Kemudian jangan diklik dulu, Pak. Terus dulu supaya teman-teman yang lain juga melihat. Yang saya jelaskan tadi kan kita ada 12 minggu gitu ya. Ini kan ada pendahuluan. Pendahuluan ini anggaplah pengantar ya. Nanti bersamaan dengan minggu pertama. Begitu ya. Ini ada minggu sesi 1. Disebut di sini sesi 1. Kalau tadi saya menyampaikan kan pertemuan atau minggu. Begitu ya. Kalau nanti di sini tertulis sesi 1 sampai dengan sesi 12 ya. Teman-teman bisa melihat ya. Ini sesi 1 sampai nanti dia sesi ke-12. Ini ya. Oke, ini. Kurang jelas ya. Tapi nanti kalau teman-teman membuka di rumah besok kalau udah ada pasti jelas gitu ya. Kemudian ke bawah lagi Pak Budi, panggilannya Budi ya. Saya pikir dulu ini apa Mbak Tias gitu, Mbak Tias. Tias, Pak, panggilannya Tias. Iya, oke. Budi aja saya panggil ya. Iya. Begitu ya. Terus ini kan ada forum perkenalan, ada pengumuman. Nanti ini biasa forum perkenalan itu mengenalkan tutornya yang menyampaikan beliaunya siapa. Kemudian nanti teman-teman juga jelaskan aja ini tutornya bukan? Ini mahasiswanya ini ya. Tutor. Wahyu, ini ada NIM-nya mahasiswa ini. Kalau ada NIM mahasiswa. Dia udah mulai perkenalan. Ini hari ini beliaunya Mas Wahyu itu sudah berkenalan. Sekarang saya minta Mas Budi itu memperkenalkan diri. Coba tambah topik, ya benar ya. Tambah topik, klik yang tambah topik. Muncul kan. Sekarang isi. Isi ini. Itu ini isikan di sini apa namanya siapa gitu. Subjeknya apa? Subjeknya harus ada. Subjeknya apa? Perkenalan dari Surabaya misalnya. Entah apa, terserah. Begitu. Ya, perkenalan gitu. Boleh perkenalan aja nggak apa-apa. Terus langsung ke kotak yang ini. Yang di bawah yang di sini. Silakan menyampaikan apa? Perkenalkan nama saya misalnya saya dari UT Surabaya begitu. Nanti supaya teman-teman yang lain mengenal begitu. Itu yang namanya forum perkenalan. Oke.
Oke, udah. Asal Malang boleh. Jelas-jelas juga Bapak, istri saya baru 1, anak saya 3, terserah apa aja boleh diisi ya. Coba di post ya, Pak. Ya, post. Oke, klik post. Kan sudah muncul nanti itu. Coba ke bawah. Kan muncul ya. Mas Tias. Begitu ya, teman-teman ya. Asik kan ya. Jadi nggak susah ya. Nanti teman-teman bisa nambahkan fotonya supaya identitasnya jelas gitu ya. Seperti ini kan Tias Budi Handoko gitu. Kalau Tiasnya aja kita baca, kita kira kan perempuan. Tapi kalau ada fotonya nanti kan langsung, oh ini Tias pasti laki-laki. Begitu ya. Oke, siap. Oke, kemudian coba yang lain lagi Mas. Di materi yang lain. Desktop lagi berarti ya. Itu aja. Ya, klik lagi yang paling kiri. Oke. Dari sini kemudian coba deh klik lagi mata kuliahnya yang tadi. Mudah-mudahan besok sore sudah selesai. Mana, Mbak? Yang inovasi dan perubahan organisasi. Boleh. Oke, siap. Terima kasih. Iya, ini coba langsung ke bawah. Ini kan ada pengumuman. Ini harus dibaca ya dari teman-teman. Kemudian ini ada rancangan aktivitas tutorial. Ini diklik kemudian disimpan aja, di-copy ke komputernya teman-teman atau ke HP ya. Karena ini sewaktu-waktu bisa diambil sama tutornya begitu. Apa gunanya ini rancangan aktivitas tutorial ini? Ini kalau teman-teman yang MPDR ya, program studi guru pendidikan dasar ini udah ngerti kan membuat ini rancangan pembelajaran. Sama nanti di tutorial online juga ada rancangan pembelajarannya. Dengan membaca ini nanti teman-teman bisa mengetahui, oh minggu pertama itu berarti materinya ini, minggu kedua ini, minggu ketiga sampai dengan minggu ke-12. Oke, coba dibuka Mas itu beratnya. Oh iya, ini udah saya buka Pak. Disimpan dulu. Oke, ini ya. Oke, terus ke bawah lagi. Ini kan terus ke bawah lagi. Ini kan minggu pertama apa? Ini harus teman-teman ini kalau bisa cari mulai dari sekarang. Kalau ada link-link seperti ini berarti penting gitu ya. Ini kan tinggal klik aja, ini nanti kan bisa mencari dia bahan ini untuk materi pada minggu pertama. Nanti Pak Budi harus mengklik ini gitu ya. Ini ya. Terus lagi. Oke, ini dia kan. Inovasi pada organisasi pemerintah, tahapan dan dinamika. Begitu ya. Itu salah satu contoh. Oke, nanti silakan aja nanti dibaca Mbak. Back lagi ke yang tadi ke ratsatnya. Bukan ke aplikasi, Mas. Balik lagi kedua, terus ke yang ratnya udah oke. Jadi udah. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nanti setiap kelas atau setiap mata kuliah itu pasti memiliki RAT ya, rancangan aktivitas tutorial. Silakan tadi seperti Pak Budi udah diperagakan, itu di-copy ke komputernya masing-masing ya. Oke, balik ke bawah lagi, Mas. Pak Budi ke bawah lagi, geser ke bawah. Ke bawah. Sesi 1 ini. Iya, ada sesi 1, ada. Ini coba diklik ya, coba. Coba. Oke, ini kan ini sesi pertama ya. Iya, belum ada. Belum ada. Materinya udah ada? Belum ada. Iya, materinya belum ada. Memang ya saya juga sebagai tutornya kok belum dapat begitu ya. Pengumuman itu apa? Coba diklik. Berita pengumumannya apa? Yang mana, Pak? Paling bawah, coba ke bawah lagi. Ada itu sebelah kiri tadi ada pengumuman. Diklik apa? Nggak ada. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Oke. Di atas ini. Coba geser ke atas. Ke atas lagi coba Pak, ke atas. Ini ketentuan tutorial. Terus lagi. Pengumumannya. Biasanya ini pengumuman apa yang saya sampaikan tadi. Itu penjelasan seperti apa pelaksanaan tutorial online. Nanti silakan teman-teman membaca, ada misalnya
di pertemuan keempat ada tugas, gitu ya. Pertemuan ke-8 itu ada tueb gitu. Mungkin kalau yang ada tuebnya begitu. Ini penjelasannya. Kemudian rambu-rambunya apa? Biasanya gitu. Kemudian ini juga gambaran dari materinya apa? Gitu ya. Ya. Oke, mungkin Oke. Itu ya, terima kasih Mas Budi. Tinggal menunggu aja, mudah-mudahan nanti malam itu mata kuliahnya, isiannya maksudnya, isiannya yang tadi yang saya jelaskan, inisiasi, diskusinya, itu insya Allah nanti malam sudah. Ini saya hubungi tadi ke UT Pusat, sedang dikerjakan begitu sama teman-teman dari UT Pusat. Ya. Oke, begitu sampai di sini mungkin ada yang mau ditanya? Teman-teman mungkin sebelum ditutup sama Pak Budi, sudah ditutup. Oke, nggak apa-apa. Share lagi, Pak. Ya, coba yang lain dulu, yang jurusan yang lain. Oke, itu dari FISIP kan. Tadi ada yang menyebutkan Mbak Vivi yang dari Bangkalan, bisa nge-share, Mbak? Bisa di-share tadi ininya, tutorial online-nya. Tidak bisa ya? Oke, mungkin Pak Is mau nyoba. Tadi katanya sudah ada juga mata kuliahnya. Sama nggak dengan yang tadi punyanya Pak Budi? Halo, Pak Is? Ya, halo Pak. Coba. Barusan saya lihat sama Ya? Pak, isinya sama dengan Pak Budi. Jadi terus yang dijelaskan Pak Damai tadi seperti ada inisiasi, daftar hadir. Berarti ini belum ada Pak ya menunya ya? Belum berarti. Ya. Berarti besok baru ya. Besok tanggal 31. Ya. Itu. Sama kalau sudah sama persis Pak dengan Pak Budi tadi, meskipun kita beda jurusan. Oke, ya. Kita sudah sama persis. Ya. Oke. Makasih. Silakan teman-teman, Mbak Tiara dipandu lagi, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya senang Bapak Ibu mahasiswa. Pak, ini ada Pak Ismu Hadi, angkat tangan. Mungkin Bapak. Sudah. Oh, sudah. Sudah tadi Ibu. Iya. Terima kasih Pak. Untuk yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Sebelum ini nanti apa lanjut ke Mas Andika lagi atau bagaimana ya Pak Damai? Monggo, Mas Andika ada yang mau disampaikan lagi? UT online-nya? Itu cukup. Ada lagi? Kalau memang tidak dari Mbak Andika, dari Mas Andika nampaknya semuanya udah dijelasin ya tentang UT online ya. Tinggal prakteknya aja nanti teman-teman setelah berakhir acara ini nanti Mbak Tiara atau Mas Andika akan membuat link ya untuk materi supaya nanti nggak usah dikirim ke mail, tapi nanti ada link yang kita kasihkan. Nanti semua materinya bisa teman-teman unduh di link itu. Ya juga nanti untuk acara OSMB ini juga nanti dapat diputar ulang, nanti akan kami repost lagi di YouTube-nya UT Surabaya. Mungkin nanti bisa search di YouTube Universitas Terbuka Surabaya. Kita punya juga IG kayak Mbak Tiara. Alamatnya di mana Mbak? Supaya teman-teman tahu. Instagramnya mana? Kalau Instagram, ini saya share dari desktop sih. Nah, ini untuk alamat Instagramnya UT Surabaya. Mungkin bisa Bapak Ibu follow juga biar followernya menambah. Iya. Ya promosi. Ini masih. Lalu ini apakah tidak ada lagi yang ditanyakan lagi? Boleh nambah Mbak Tiara? Silakan Bu. Oke. Teman-teman, hari ini itu kan seharusnya sudah aktivasi semua. Nah, pertanyaan saya, apakah semuanya sudah aktivasi? Yang belum cuma satu? Nah, yang belum berapa? Yang belum? Yang belum tunjuk tangan, yang belum angkat tangan. Mungkin bisa refresh your hand. Satu. Yang lain sudah?
Loh, Pak Ismadi kok tunjuk tangan? Enggak. Ketutul mungkin Bunda itu. Betul. Oh, Oke, berarti tinggal satu. Mbak Nur aja. Oke, Mbak Nur nanti diurusi Pak Damai. Pak Damai minta tolong Mbak Nur diusahakan. Karena kalau nggak bisa aktivasi, pembelajaran nggak bisa. Nilai tuton nggak bisa. Padahal di S2 itu tuton itu wajib untuk yang mandiri. Nah, sedangkan untuk yang ada kelasnya, web itu wajib. Sehingga kalau teman-teman, kalau aktivasi tuton harus aktivasi dulu. Kalau web enggak sih. Yang penting bisa masuk ke linknya, bisa mengikuti. Sehingga untuk pembelajaran baik yang sinkronus atau asinkronus yang tadi disampaikan Pak Damai, yang langsung maupun yang tunda, itu nanti harus diikuti oleh teman-teman. Karena ada kontribusi nilai tutorialnya itu 60%. Bagi yang ada webnya atau TTM, kan 60% itu dari tuton dan dari web. Nah, bagi yang tidak ada webnya atau TTM-nya yang mandiri, 60% itu berarti kan dari tuton jenengan. Kalau nggak bisa masuk, berarti kan 60% hilang. Kalau 60% hilang, tinggal 40% sampai kapanpun nggak lulus-lulus gitu loh. Ya nggak akan bisa lulus. Itu ya, karena itu Mbak Nur harus diperjuangkan tuh Pak Damai. Jadi jangan pantang menyerah, harus diusahakan sampai bisa. Soalnya kalau enggak Mbak Nur nggak bisa lanjut, itu ya. Itu penting. Nah, bagi teman-teman yang ada kelasnya, yang ada webnya, jadi AMPDR ya, yang pendas ya, wajibnya web dan tuton. Itu wajib ya, nggak bisa disangkal. Bu, nggak sempat. Nah, tuton itu waktunya 1 minggu. Dibukanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masa sisa dalam waktu seminggu klik bisa naik gak kober gitu loh. Nek gak kober sajane penggaweanmu itu apa ae gitu kan. Saya aja tutornya tak sempat-sempatkan. Itu ya. Karena nanti kalau 2 minggu penjenengan nggak aktif, penjenengan dikeluarkan dari grup. Kalau sudah dikeluarkan dari grup, penjenengan nanti nggak bisa dapat nilai. Jadi harus aktif sejak minggu pertama. Gitu ya. Jadi besok nyuwun tulung diinceng. Senin diinceng durung ono, ya kok incengen tok ae. Senin kok belum ada, diklik yang pendahuluan nggak ada, klik sesi 1 nggak ada, ya sudah lapor Pak Damai. Pak Damai mata kuliah ini belum bisa dibuka, biar Pak Damai lapor sama Pasca. Gitu ya. Jadi minta tolong semua jurusan, semua kelas minta tolong reportnya karena yang bisa buka jenengan. Kalau kami hanya pengelola nggak diberi akses ke sana untuk satu persatu mata kuliah, kecuali Pak Damai mengampu, saya bisa buka dari kelas saya bisa buka dari sisi siswa. Kalau nggak jadi tutor nggak bisa. Kebetulan saya tidak menjadi tutor S2, saya nggak mau karena S2 rada rewel. Saya jadi tutor S1 saja. Yang banyak waktunya kan Pak Damai, biar Pak Damai saja yang jadi tutor. Saya terus terang kalau untuk tutor S2 agak itu ya karena pemantauannya harus per jam, per menit, per hari. Nah, saya nyun sewu kan saya nggak bisa begitu. Kadang-kadang aja nggak diduduk kaprodi, saya nggak buka tuton. Gitu ya. Jadi teman-teman, yang tadi disebut Pak Damai, kalau yang web saat itu seperti sekarang, kita harus mengikuti. Tidak mengikuti artinya absen, tidak masuk. Tidak masuk artinya tidak dapat nilai. Itu yang web. Nah, bagi yang tuton, satu materi waktunya 1 minggu. Dibuka Senin sampai hari Minggu. Enggak ditutup sih, tetap bisa membuka materi yang kemarin. Begitu minggu kedua, Senin dibuka lagi materi kedua. Harus segera dibuka. Nek gak kok bermoco, yang penting sampean klik, ya, hadir, centang hadir. Setelah centang hadir, buka inisiasi. Nek gak kok bermoco, mari inisiasi kok tutup net, tapi jangan ditutup, biarkan aja. Harus kok tinggal masak. Yang penting cek kehadiran, gitu ya. Ketika diskusi, nek penjenengan durung iso jawab, baca materi dari tutor. Materi dari tutor nggak banyak. Saya paling 2 lembar, 3 lembar paling banyak. Kalau Pak Damai suka buat berapa halaman? Kalau saya itu loh, yang materi inisiasi berapa halaman? 2 halaman gitu. 2 halaman. Masa sih mau corong halaman wae gak nutut. Nek gak nutut waca paragraf pertama. Nah, baca apa yang didiskusikan.
Ambil dari kalimatnya tutor dari Pak Damai, copy lebokno diskusi. Masa ngono ae gak kober, enggak sampai 10 menit kok. Karena itu tulung sempatno gitu ya. Sempatkan seminggu sekali. Tadi Pak Damai bilang syukur kalau bisa tiap hari, syukur kalau bisa setiap jam, ya monggo. Paling tidak seminggu sekali ya. Oke, karena modelnya tuton koyok Facebook. Jadi diupload, setelah diupload silakan kata-katai apa. Tapi nggak bisa jempol dong, nggak bisa ya. Jempol dan komen ya. Nah, di Facebook sampai jempol dong, aku gak takon. Nggak boleh Bu, etika akademiknya Bu, nggak boleh Bu. Lah iyo, jadi jangan hanya jempol tok, jangan. Jadi harus dibaca, dibuka, diskusinya apa. Kalau saya Pak Damai, diskusi itu silakan jawab dulu apa yang diminta oleh tutornya, baru komen. Jangan hanya komen. Kalau komen saja kita nggak bisa menilai. Misalnya kalau saya tutor, silakan diskusikan tentang topik hakikat bahasa Indonesia. Jawab dulu, hakikat bahasa Indonesia adalah, atau jawab dulu. Saya setuju dengan pendapat Pak Damai bahwa hakikat bahasa adalah bla 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 bla. Gitu ya. Caranya begitu. Jadi jangan langsung dipotong, saya setuju dengan pendapat Pak Damai. Kalau jawaban itu saya menilainya rendah, paling banter 60 kalau saya. Tapi begitu menjawab diskusi saya, meskipun nggak komen, hakikat bahasa adalah bla 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 bla. Kalau benar tak biji 100. Tapi kemarin nggak disarankan 100 ya Pak Damai ya. 99 paling tinggi. Karena 1 milik Allah. Jadi minta tolong nanti kalau ada diskusi dijawab. Kalau ada inisiasi dibuka, gitu ya. Jadi jangan sampai diskusi dibiarkan atau inisiasi dibiarkan. Dengan membuka inisiasi, Anda sudah dapat poin. Jadi nggak usah tanya, Pak Is sudah mengisi apa belum? Nggak ada. Sudah ada rekamannya, karena tadi disebut Pak Damai LMS, Learning Management System. Jadi sistemnya sudah merekam dengan sendirinya. Pak Is Muhadi itu membuka inisiasi berapa menit itu sudah terekam Pak Is. Jadi misalnya sekarang di model, sekarang dibuka kok tinggal masak, kok tinggal macul dan sebagainya, balik lagi sejam, dulu bisa, sekarang nggak bisa. Jadi sekian menit itu langsung nggak aktif. Jadi akan terekam, oh ini mari buka ditinggal sarapan, oh ini mari buka ditinggal masak, itu konangan. Karena akan nggak aktif kalau sekian detik nggak dijalankan. Gitu ya, jadi pesan saya itu, Mas Yoga iso jawab diskusi, buka materinya tutor dulu, apa sih yang ditanyakan? Gitu ya. Kalau tadi Ibu etika akademik dari Pak Damai, iya Pak Damai. Kalau tutornya sabar kayak saya tak biji Mas. Nah Pak Damai kan dokter anyar, jadi cek kereng-kereng nih. Aku kan dokter lawas, jadi mau masuk surga saya. Itu ya. Tapi jangan beranggapan tutor seperti saya semua, tidak. Banyak tutor yang kayak Pak Damai, memang orangnya tertib, orangnya disiplin dan kober. Gitu ya, Pak Damai ya. Oke, jadi tolong jangan ada diskusi yang ketinggalan, jangan ada inisiasi yang ketinggalan. Apalagi tugas tutorial, usahakan. Sak repot-repotnya harus dikerjakan. Nah, nggak ngerti diskusi, jangan nyontek ya. Diskusi boleh, nyontek nggak boleh. Paham bedanya antara diskusi dan nyontek? Kerjasama boleh, diskusi boleh, tapi nyontek ngeplek nggak boleh. Nanti kena dis Pak Damai dikasih biji nol malah. Ya, kalau saya paling saya kurangi gitu aja. Nek Pak Damai nggak ke nol, ya Pak Damai. Oke. Oke, terima kasih itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Damai, dilanjut. Mungkin ya, Pak Damai satu persatu suruh buka, biar kita yakin bahwa teman-teman bisa. Karena itu yang di Jombang itu ada yang nggak bisa nyambung. Nah saya nggak tahu. Ini istirahat pada nyeletuk. Kok sepi yo padha ning ndi padahal jadwalnya istirahat. Coba mau ayo. Udah sama siapa tadi? Kiki ya. Istirahat makan siang sholat dadak tanya. Kok sepi yo pada kemana? Berarti kan mau gak ngikuti. Ya. Minta tolong satu-satu Pak Damai dicek. Kalau sudah yakin semua sudah bisa, baru kita tutup kegiatan ini. Kita lanjutnya EPK BCC-nya tawarkan Pak Damai mau kapan?
Ya, nanti Bu, di akhir acara Bu ya. Ini teman-teman yang mohon maaf, ini untuk yang teman-teman yang program studi pendidikan dasar ya, MPDR ya. Tadi kan saya sampaikan ada 4 kali kita nanti pertemuan tatap muka lewat daring ya. Kalaupun daring harusnya kalau sudah berakhir COVID nanti kita kan tatap mukanya. Tadi dulu kita udah rencanakan tatap mukanya di Jombang ya, di Mojo Agung apa bagaimana ya. Tapi karena masih COVID nanti ini seperti ini nanti perkuliahannya bertatap muka tapi lewat jaringan, begitu ya. Ini jadwalnya sudah kita susun. Tadi pada penyampaian materi sudah saya sampaikan ada 4 mata kuliah begitu ya. Kemudian kemarin saya diskusi dengan Bu Parti, kalau 4-4-nya di hari Minggu atau di hari Sabtu kayaknya teman-teman tuh kelelahan begitu ya. Apalagi nanti misalnya mengerjakan tugas. Biasanya tugas itu kan selalu dikerjakan sistem SKS ya, sistem kebut semalam gitu. Kalau 4 mata kuliah dikerjakan satu malam kan kelar-kelar juga begitu ya. Kalaupun bukan kita menginginkan seperti itu, tetapi ini atas diskusi dengan Bu Parti, maka kita sudah menyusun jadwalnya gini. Teman-teman bisa melihat ya, di tampilan ini nanti ada 4 mata kuliah. Ini mata kuliah filsafat pendidikan dasar sama integrasi teori dan praktek pembelajaran itu di hari Minggu. M itu kodenya Minggu ya. Kemudian kalau S kodenya Sabtu. Nah, jadi tanggal 19 nanti kita akan tuweb yang pertama untuk mata kuliahnya metode penelitian, kebijakan dan pengembangan kurikulum Pendas. Kemudian di hari Minggu ada filsafat pendidikan, integrasi dan teori dan praktek pembelajaran. Tutornya sudah ada di sini, itu Neni Mariana, PhD. Beliau adalah dosen dari UNESA, kebetulan dosen PGSD, sangat relevan dengan program studi teman-teman. Kemudian ada Profesor Dr. Mustaji MPD. Ini Kaprodinya S3 Teknologi Pembelajaran dari UNESA. Kemudian ada Profesor Dr. Wahyu Sukartiningsi. Nanti beliau akan mengampu metode penelitian pendidikan. Beliau adalah guru besar, satu-satunya guru besar di UNESA yang backgroundnya pendidikan dasar. Nanti silakan teman-teman cari ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau. Kemudian yang keempat, Dr. Wirianto, MSI, juga dari UNESA. Beliau juga dosen di program studi pendidikan dasar S2. Ya, jadi ini teman-teman nanti minggu pertama itu untuk tuweb maksud saya minggu pertama, dan kalau kita lihat kalender akademiknya berarti minggu pertama itu di minggu keempat ya. Di minggu keempat itu tanggal 19 dan 20. Kemudian jamnya nanti bisa teman-teman lihat di sini. Yang hari Sabtu jam pertama itu dimulai dari jam 1 sampai dengan jam 3 karena 2 jam ya, durasinya 2 jam. Sehingga jam 1 sampai dengan jam 3, kemudian jam keduanya itu jam 3 sampai dengan jam 5. Kemudian di hari Minggu jam pertamanya itu di jam 8 sampai dengan jam 10. Mungkin nanti ada istirahat, diskusikan aja dengan tutornya. Kalau diistirahatkan mungkin 15 menit berarti masuknya 10-15 menit, kemudian nanti berakhirnya 12-15 menit begitu ya. Jadi ini teman-teman tanggalnya sudah saya buatkan, nanti segera akan saya share ke teman-teman semua begitu ya teman-teman. Nanti untuk linknya ini segera akan kita buat besok ya, besok akan kita buatkan, namun akan kita kirimkan ke UT Pusat. Nanti linknya akan teman-teman bisa lihat sendiri nanti di aplikasi tutorial online. Tidak akan saya kirimkan dari saya lagi, tapi itu nanti dari yang mengeluarkan linknya adalah dari UT Pusat. Dan itu akan ada di aplikasi tutorial online-nya teman-teman semua. Begitu ya teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan ada yang bertanya, betul ya. Kalau nggak ada yang bertanya berarti ada 2 gendangnya, ngerti apa tidak begitu ya. Silakan teman-teman. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin dari penjelasannya Pak Damai tadi. Mungkin bisa angkat tangan atau klik raise your hand. Ini
kalau memang tidak ada, ini ini Bapak Ibu, oh ini Bu Anis Mei, silakan Bu. Terima kasih. Maaf ini yang sesi 2 agak terlambat masuk, jadi agak gerabak-gerabak, geradul-geradul ini. Pak Dame, ini tadi kan saya sudah nginceng sedikit ngeten nggih. Nginceng dulu tentang yang aplikasi yang kita masuk ke mata kuliah itu loh, Pak. Ya. Itu kan ada forum perkenalan, pengumuman sama RAT. Ya. Berarti kita bisa ngaksesnya itu besok ya, Pak ya? Kalau untuk yang RAT tadi kan udah dicontohkan. Langsung saya jawab ya Mbak Tiara ya. Tadi kan sama Pak Budi sudah dicontohkan. Pak Is juga katanya sudah membuka. Itu sudah muncul kalau untuk yang RAT kemudian perkenalan. Nah, kalau mau dicoba sekarang ya nggak apa-apa, Mbak Anis, sudah boleh. Namun inisiasi kemudian forum diskusinya ya mungkin tugas juga ya belum muncul gitu. Ya, kalau hari ini udah silakan Mbak Anis ini pakai laptop apa pakai HP? Pakai laptop, Pak. Sudah ini. Bisa nggak link ke itu, ke e-learning? Bisa, sudah. Bisa nggak di-share biar kita itu di-share ininya tampilan kayak macam Pak Budi tadi. Gimana Pak caranya? Ini share screen. Ini ya nggak apa-apa, pertanyaannya sangat bagus ya. Ini nggak apa-apa kalau masih sulit itu. Bagus pertanyaannya. Ini sayang salah sama Bu Parti. Dari tadi kita nggak jelasin. Kalau nggak ditanya kan nggak kita jelasin ya. Kita kira udah ngerti. Yeah. Jadi ini bisa nggak lihat ini? Yang saya tunjuk-tunjuk ini bisa nggak lihat, Mbak? Nggak bisa. Itu Bu yang di sebelahnya mikrofon itu kan ada kotak panah ke atas. Ke atas. Share screen. Ini bisa nggak screen? Yang ada kayak TV. Tanda panah ke atas. Tanda panah ke atas kayak TV ada? Ya. Di sebelahnya mikrofon itu. Ini coba Mbak klik. Sudah. Sudah terus. Terus klik deh. Stop. Ini. Klik deh yang itu, yang tutorial online-nya, aplikasi yang Mbak buka itu. Udah. Ini sedang proses. Belum. Proses. Kayaknya masih proses ini. Masih proses nih. Pilih yang muncul pinter nih, Mbak. Oke. 100. Besok kalau web ya seperti ini. Kalau misalnya tutornya menyuruh presentasi, misalnya Mbak gilirannya Pak Is nanti presentasikan ya lewat ini, begitu pakai PowerPoint pakai ini, gitu ya. Oke, terus Mbak ke bawah lagi. Kan itu udah ada ratsatnya. Belajar di UT ini belajar cerdas, ada materi-materi di situ udah ada. Forum perkenalan coba dibuka yang di atas. Oke, udah ditutup. Oke, jadi gitu. Sudah begitu. Mau dicoba dibuka forum perkenalannya. Iya. Boleh. Coba ya Pak ya. Mumpung ada jaringan. Buka lagi ke situ tadi. nggak bisa lihat. Buka lagi, kami nggak bisa melihat. Sudah forum perkenalan. Di kami belum. Oke, ini forum perkenalan. Coba ke bawah lagi. Mbak Anis ini paling semangat nih. Ini calon-calon lulus tepat waktu ini. Ini ada Mukholifah, ini udah ada ini. IP Somratul udah mulai temannya itu. Silakan yang ke atas. Kalau mau nambah ke atas lagi coba. Ke atas tambah topik baru. Tuh coba klik. Oke, di situ di subjeknya disebutin dulu apa. Salam dari Jombang. Gitu ya. Boleh, salam dari Jombang. Apa gitu terserah apa gitu. Oke. Ditulis di situ apa mau disampaikan. Uang Jombang, ya. Oke, baru apa yang mau ini? Cara mengirimnya gimana? Yang mau diklik yang mana? Ini langsung. Iya, post to forum ya. Post ke forum gitu ya.
Klik. Ya. Kan sudah. Coba lagi ke bawah. Muncul nggak yang Mbak tulis? Ke bawah lagi. Ke bawah terus. Kan sudah muncul. Sudah ada fotonya, Pak. Ya, orang belum di-upload sama Mbak Ani. Ya, aku foto dhewe, Mbak. Siapkan foto sendiri nanti. Wajahnya ditemplekkan. Jangan foto anaknya, apalagi jangan foto suaminya ya. Foto sendiri ya. Ya. Ya, gitu. Pak Damai. Ya, oke. Kan ada ya. Foto jaluk foto. Jangan foto Pak Damai. Apalagi jangan foto saya, nanti malah saya dipecat saya. Iya, begitu ya. Oke, bisa. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau mencoba? Ayo, Pak Agus mau mencoba? Pak Agus ini udah juaranya nih kayak ini. Oh enggak, maksudnya sudah izin Pak kok. Oh, begitu. Malu. Kok malu? Pak Damai, itu ada yang sudah bisa mata kuliah dan inisiasinya sudah dibuka. Suruh praktek. Sopo tadi dengar? Ada. Belum ada katanya, Bu. Masih perkenalan aja. Oh, baru perkenalan. Iya, udah dicoba semuanya teman-teman. Yang berbagai program studi juga sama, Bu. Masih sampai perkenalan toh. Mbak Anis Mei. Ya, ini sedang mencoba ini Mbak Anis Mei ini, Bu. Nggak bisa. Mbak Anis Mei bisa. Oh, ya wis. Biasanya memang sesuai tanggal, dibukanya 31. Iya. Kalau untuk perkenalan boleh. Biasanya kalau perkenalan boleh. Ya ini seperti ini. Sebelum hari H-nya dibuka, kalau perkenalan masih bisa. Oke, Mbak Anis, mau ditutup atau mau di sini terus ini? Coba dibuka. Mata kuliah. Buka apa, Pak? Mata kuliahnya coba dicek. Udah ada 4 enggak? Ini kan klik desktop tadi ya. Ke atas coba. Ditutupnya. Ya, oke. Tapi tadi ada tampilan 4 mata kuliah enggak? Ada, Pak. Oh, oke, sudah ada. Semuanya udah ya. Berarti tinggal isiannya yang belum ya. Karena kalau tutornya belum membuka, istilahnya kalau kami di itu tutornya itu nyebutnya matanya belum diklik, itu teman-teman nggak bisa membaca. Jadi ini matanya itu masih dikunci, belum dibuka, makanya teman-teman belum bisa mengisi. Maaf, ya, belum mengisi diskusi, kemudian belum bisa membuka inisiasi. Ya, besok pagi paling lama insya Allah semua tutor sudah wajib membuka matanya. Karena takut dipecat. Kalau udah 2 minggu tidak dibuka, itu secara otomatis dipecat. Seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu ya. Oke, ada teman-teman yang lain lagi? Mbak Nur Farida baru masuk ya? Mbak Lilis Nur Farida ya? Baru lihat wajahnya tadi? Tadi nggak masuk ya? Itu Mbak Lilis yang tetangga saya itu loh Pak. Iya itu loh makanya. Oh, makanya tak cari dia tadi mana. Ini udah muncul. Mbak Lilis sama Mbak Narmi mana? Mbak Lilis sama Mbak Narmi. Nggak ada. Silakan yang lain silakan. Yang mandiri boleh coba. Ya. Silakan. Nggak ada kalau mau nyoba. Ini ada Mbak Santi ya? Mbak Santi, silakan Mbak Tiara dibantu Mbak. Silakan Bu Santi, mungkin atau Bu Kadek tadi coba untuk share. Ya ini Bu Santi, silakan Bu. Ya terima kasih. Saya mau bertanya tadi soal tuton Mbak. Saya masih bingung. Begini, dalam 1 minggu kita mengisi kehadiran itu cukup diisi 1 kali dalam 1 minggunya. Dan untuk 1 minggu nanti untuk diskusi, kegiatan diskusi, apakah nanti 4 mata pelajaran itu semuanya atau nanti cukup 1 mata kuliah? Maaf, saya sendiri belum begitu paham karena ini mungkin juga nantinya pengalaman pertama, Pak. Juga ya terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Tiara langsung aja ya mungkin ya.
Ya, terima kasih Mbak Santi. Oh, itu maksudnya. Ya, saya nggak mudeng. Berarti tutornya ini yang nggak paham-paham tadi maksud pertanyaannya. Ya, jadi memang teman-teman itu kan ada 4 mata kuliah. Jadi ya, untuk kehadiran itu memang setiap mata kuliah harus diklik kehadirannya, begitu ya. Jadi ada 4 mata kuliah, berarti dikliknya ya 4 mata kuliah itu. Karena tadi kan kuncinya adalah ketika itu mata kuliah tidak diklik kehadiran, maka teman-teman tidak bisa menggunakan gitu ya, memanfaatkan aktivasi atau memanfaatkan layanan tutorial online ini. Jadi teorinya adalah setiap satu mata kuliah per awal minggunya itu harus diklik kehadirannya, baru bisa menggunakannya. Kemudian tadi kalau kapan saja itu mau diisi, mau dikomentari teman-temannya yang lain atau memberi komentar sendiri, itu bisa kapan saja. Ya, Mbak Santi ya. Jadi bukan sekali, maksud saya sekali, itu sekali dalam seminggu per mata kuliah. Berarti per minggunya berapa kali? 4 kali begitu ya, karena setiap per mata kuliah. Begitu ya. Ya terima kasih Mbak, itu tadi sarannya ya. Bukan sekali klik bahwa udah semua 4 mata kuliah, enggak. Jadi kalau hanya diklik sekali ya mata kuliah yang diklik itu saja gitu. Mata kuliah yang 3 lagi tidak diklik ya nggak bisa akses ini nanti teman-teman, begitu ya. Jadi setiap yang dimaksud itu setiap mata kuliah sekali dalam per minggu, begitu ya. Nah, ya oke. Ya mungkin Mbak Tiara itu ada yang lain lagi ini boleh nambah Pak Damai, boleh nambah Pak Damai, Mbak Kadek dan teman-teman yang lain. S2 itu insya Allah setiap semester 4 mata kuliah, gitu ya, 4 mata kuliah. Kalau 4 mata kuliah itu ya harus dibuka semua, masing-masing seminggu sekali. Kalau terpaksa nggak punya waktu, syukur kalau bisa tiap hari. Pokoknya 4 mata kuliah itu harus dibuka semuanya. Dan nanti inisiasinya 12 ya Pak Damai. Ada beberapa inisiasi itu yang ada tugas tutorialnya yang harus dikerjakan. Untuk pasca sarjana biasanya deadline-nya tuh mepet banget. Karena itu teman-teman harus trik waktu di situ. Kalau misalnya mau dijadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin saya buka mata kuliah ini, Selasa mata kuliah ini, Rabu mata kuliah ini, Kamis mata kuliah ini. Kalau mau tertib begitu monggo, atau Senin jam sekian mata kuliah ini, Senin jam sekian mata kuliah ini, Senin jam sekian mata kuliah ini, Senin jam sekian mata kuliah ini. Silakan atur sesuai waktunya. Tapi 4 itu wajib ke 4-4-nya, bukan salah satu. Untuk seluruh satu inisiasi itu ringkasan materi dari tutor yang diberikan kepada mahasiswa dan diunggah di situ untuk dipelajari oleh mahasiswa. Hanya rangkuman. Karena rangkuman hanya intisarinya saja, tidak seluruh materi. Nah, mahasiswa belajar modulnya. Ketika diberi rangkuman untuk topik ini, artinya tidak cukup mahasiswa belajar rangkumannya tutor. Tidak, karena jumlah halaman kami terbatas. Gitu ya. Jadi baca modul tetap menjadi kewajiban. Gitu ya. Setiap modul ada ringkasan, ada rangkuman. Kalau baca modul semuanya, baca rangkuman setiap modul. Jangan cukup hanya materi yang diupload oleh tutor di inisiasi. Karena biasanya satu inisiasi itu beberapa modul. Sehingga teman-teman harus trik membacanya di situ. Gitu ya. Oke, ini tambahan sementara Pak Damai. Nanti bisa dilanjut. Silakan lanjut untuk yang lain. Monggo. Terima kasih Bu Fati. Ini Pak Damai dan Mas Handika ada pertanyaan dari Ibu Nursita. Nah, untuk absen, apa kita bisa melihat hasilnya kita sudah absen atau belum ya Pak? Nah, ini absen yang mana dulu ya Bu ya? Mungkin absen hari ini atau absen nanti waktu di program atau bagaimana ya? Iya, mungkin yang dimaksud absen tadi ya, absen tutorial ya, kehadiran itu ya. Ya, nanti bisa dilihat. Justru ini harus dilihat. Kalau misalnya sudah merasa klik kemudian kehadirannya, tapi nilainya nggak keluar, itu bermasalah begitu. Karena sekali kehadiran itu nilainya ada nilainya. Nilai kalau diklik 100 ya kalau nggak salah ya.
kayaknya 100 gitu muncul kalau dia itu apa namanya hadir ya. Kemudian untuk yang tuweb juga seperti itu. Nanti kalau teman-teman yang ikut tuweb di pertemuan keempat 8, 10 dan 12 itu ya, untuk yang teman-teman S2 Pendas itu nanti yang mengabsen adalah tutornya, begitu ya, nggak usah diklik kehadirannya, nanti tutornya akan mengklik kehadiran. Nah, itu nanti ada kriterianya. Kalau misalnya hadir nilai 100, kemudian terlambat berapa menit, nanti ada dikasih berapa nilai gitu ya. Kalau izin juga diberi nilai begitu. Ya. Karena kalau di tuweb itu kalau tidak mengklik di pertemuan itu kan nggak akan kelihatan nilainya. Jadi tutor yang mengetahui nilainya itu gitu ya. Untuk teman-teman yang S2 Pendas, kalau yang fully online seperti Bu Nur, Bu Nur Sita Kusuma Dewi ini nanti semuanya kan fully online. Jadi apa kehadirannya itu setiap awal minggu itu. Nanti kalau sudah diklik secara otomatis keluar nilainya. Begitu ya Mbak Nur ya. Ya, siap. Kalau itu tergantung tutor Pak Damai. Ada tutor yang men-set nilai itu bisa dilihat oleh mahasiswa. Ada tutor yang tidak mengeset itu sehingga mahasiswa nggak tahu nilai. Kalau saya buka sehingga kalau saya alpa untuk menilai, mahasiswa saya mesti japri saya atau ke chat saya atau kadang ke email saya. Bu, tugas saya kok belum dinilai. Bu, saya aktif kok nilainya masih kosong. Itu sebagai pengingat saya aja Pak Damai. Bisa diatur itu nanti di laman tutornya Pak Damai. Kalau saya selalu saya tampakkan biar sambil mengingatkan bahwa saya belum menilai semuanya. Ben lego mahasiswa oh saya inisiasi nilainya 100. Saya inisiasi 2 sudah nilainya 100. Biar ayem mereka gitu Pak Damai. Iya. Kalau saya set biar mahasiswa bisa melihat. Kan ada itu. So for the student ada tulisannya itu. Nah, saya klik yang itu. Sehingga kalau ada mahasiswa yang diskusinya belum saya nilai, dia mesti ngechat saya, Bu, diskusinya kok belum dinilai gitu. Jadi mengingatkan kita, karena saya kan beda sama Pak Damai ya. Pak Damai kan golongan milenial, kalau saya kan golongan kolonial. Iya, iya. Oke, monggo silakan lanjut. Tapi mulai semester ini Bu, kemarin ada aturan baru, semua tutor wajib membuka nilai gitu Bu, nggak boleh disimpan lagi. Karena itu tadi feedbacknya boleh mahasiswa melapor ke Pasca, ya pengelola Pasca Sarjana. Kalau tutornya itu tidak membuka nilai 2 minggu itu bisa dilaporkan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Silakan teman-teman melapor segera supaya tutornya itu diperingatkan atau dipertimbangkan mungkin ya. Dipertimbangkan bisa jadi dipertimbangkan dari tutor apa enggak gitu ya. Iya, maksudnya gitu dipertimbangkan gitu ya. Oke, jadi mahasiswa lebih enak kalau diskusi dinilai misalnya 60, usahakan bisa diskusi lagi biar dapat nilai paling enggak 99 lah. Gitu ya. Karena ada aturan baru itu Bu, kalau teman-teman memperoleh nilai di bawah 50 atau sampai dengan 50, itu diberi kesempatan mengulang jawaban Bu. Oke. Makanya sekarang itu tutor wajib memperlihatkan nilai untuk mahasiswa. Iya. Oke, makasih. Jangan khawatir kalau dinilai rendah nanti WA Pak Damai WA saya ya. Oke, makasih. Iya. Oke. Kemudian perlu saya sampaikan ya, dari teman-teman nggak ada yang bertanya. Nanti kalau misalnya di diskusi itu jangan jawabannya ya saya setuju begitu ya. Kemarin kita ada penyamaan persepsi dari UT Pusat itu disampaikan kalau hanya jawabannya setuju. Kalau dulu Bu Parti setuju aja gitu jawabannya dikasih 60 misalnya ya. Pokoknya aktif gitu. Memberi jawaban banyak setuju Bu gitu aja udah 60 gitu. Sekarang haram hukumnya kalau hanya setuju dikasih 60 dikasih berapa nggak boleh. Kalau setuju saya jawabnya itu kemarin kita diperintahkan memberi nilai 0 begitu ya. Kita kan nggak tahu setuju apakah setuju ke siapa, setuju ke X begitu ya. Itu jadi nanti mohon dicermati teman-teman ya jawabannya itu jangan sampai berhenti setuju misalnya ya.
Kecuali kalau teman-teman itu menimpali, bahasanya apa? Kalau menimpali, misalnya apa ini, Pak Is misalnya kan memberi jawaban. Oh, saya setuju dengan jawabannya Pak Is begitu. Ya udah nggak apa-apa. Kalau seperti itu kan menguatkan, gitu ya pendapatnya Pak Is. Gitu. Tapi kalau teman-teman baru menjawab yang pertama sekali, gitu ya, saya setuju begitu. Udah nggak boleh, itu tetap nilai 0, gitu ya. Ya. Kemudian tadi saya udah jelasin ya, dalam menjawab diskusi itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan itu terutama untuk Pak Budi nih. Pak Budi, saya kalau yang MPDR yang S2 Pendes belum pernah jadi tutor. Kalau yang untuk Pak Budi itu nanti perhatikan Pak, kalau ada mata kuliah teori dan isu pembangunan itu materinya dari saya ya. Tapi nggak boleh nanti minta jawaban dari saya ya. Om saya yang bikin soal, saya yang jawab gimana coba. Jadi maksud saya gini, itu nanti ada perintah-perintah, misalnya carilah konsep-konsep dari konsep-konsep penting yang berhubungan dengan teori pembangunan misalnya ya. Baru di pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat Anda? Begitu ya. Jadi jangan pendapat Anda dulu, benar kata Bu Parti tadi. Jangan pendapatnya dulu yang disampaikan, tapi pertanyaan yang pertama dulu, apa konsep-konsep yang berhubungan dengan teori yang ada di modul, biasanya semua ada di modul. Ingat ya teman-teman ya, tidak akan lari semua materi, pertanyaan dan sebagainya dari modul yang ada. Jadi kita buka rahasianya. Haram hukumnya tutor membuat soal ya atau membuat materi di luar yang ada di dalam modul, kecuali bahan pengayaan ya. Pengayaan itu artinya tambahan, mungkin supaya lebih paham, supaya lebih mengerti gitu kan. Nanti bisa teman-teman tutor-tutor yang lain mencarikan dari materi-materi yang lain gitu ya. Tapi kalau materi utamanya itu adalah semua dari modul. Makanya itu tidak ada alasan, benar kata Bu Parti, tidak ada alasan, nggak ada waktu, tidak ada alasan tidak tahu jawaban begitu ya. Semuanya ada di dalam modul. Dan yang kedua perlu saya jelaskan, dalam menjawab nanti itu jangan persis kayak modul. Ada beberapa mahasiswa itu yang begitu ditanya semua modul. Ya saya juga tahu gitu di modul. Kan saya tanya pendapat Anda, bukan pendapat modul begitu ya. Itu paling kesal itu tutornya itu. Nah, Bu Nur itu ketawa-ketawa. Ya benar, yang kita tanya bagaimana pendapat Anda misalnya tentang teori pembelajaran learning atau bagaimana pendapat Anda tentang pembelajaran kooperatif misalnya. Oh, nanti ditulis jawabannya, pembelajaran kooperatif menurut ini adalah, saya kutip dalam modul gitu, saya kurangi nilainya kalau misalnya apalagi bawa modul. Ya Allah. Nah, itu artinya apa? Anda itu kan diminta, misalnya sudah membaca modul, kemudian kan pasti sudah ada pikirannya. Jadi ayo dieksplor pikirannya itu, bagaimana pendapat Anda. Bukan tidak boleh menggunakan teori-teori, boleh, tapi jangan memplok semua persis kayak yang ada di modul gitu ya. Itu rahasianya. Tadi kan bicara tentang rahasia supaya sukses mendapat nilai yang bagus dalam tutorial online ya, begitu ya. Jadi udah rahasianya udah dibongkar semua rahasianya. Jadi nanti teman-teman tinggal mempraktekkan saja. Ya. Ya Pak Budi ya, jadi gitu ya, ingat ya, saya paling itu kesal tuh teman-teman itu. Begitu apa-apa langsung menurut saya, padahal iya saya tahu menurut Anda, tapi konsepnya apa yang ada di dalam artikel tersebut misalnya, di dalam tulisan tersebut, begitu ya. Begitu ya teman-teman ya, mungkin sama di MAP, MPDR, mirip-mirip semua sama tugas-tugasnya sama, diskusinya juga sama, karena standarnya biasanya sama semua program S2 di Universitas Terbuka. Ya, begitu Mbak Tiara, mungkin. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih nih Pak Dame, benar-benar keren nih motivasinya. Menjelaskan bagaimana tips kiat sukses mengikuti tutorial online dan bagaimana cara merayu tutor biar dapat nilai bagus ini. Sekali tipsnya. Ini
ini waktunya sudah habis nih, langsung ditutup atau bagaimana? Atau ada yang bertanya lagi? Ini Bapak Ibu. Ya, mungkin ya teman-teman, ada yang mau ditanya lagi ya tadi sampaikan? Kalau nggak ada, bisa nanti teman-teman bertanya lewat grup ya, grup WA kita ya. Ya mungkin itu aja Mbak Tiara, dikembalikan ke Mbak Tiara, mungkin Bu Direktur, Bu Parti bisa menutup ya kalau memang nggak ada lagi yang mau ditanya teman-teman. Ya, terima kasih Pak Damai. Ini kan waktunya sudah mulai habis dan rangkaian acara baik materi, diskusi, tanya jawab kita sudah selesai semua. Apabila nanti ada kira-kira ada yang masih mengganjal, bisa nanti kita diskusi di meeting chat atau di grup WA S2. Kan ada grupnya ya Pak Damai ya? Ada Mbak, ada Mbak. Ya, untuk materinya nanti akan di-share oleh Mas Handika di meeting chat. Ini masih proses membuat. Lalu untuk selanjutnya kan tadi sudah awalnya kita sudah dibuka oleh Ibu Supati. Nah, untuk terakhir kali di acara ini secara resmi akan ditutup oleh Ibu Dr. Supati MPD. Kepada Ibu Supati dipersilakan menutup acara ini secara resmi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Saya perlu bertanya kepada teman-teman. Yang OSMD ini sudah paham semua apa belum? Besok kan sudah mulai tutorial online, wajib bagi semua. Artinya teman-teman harus membuka materi online-nya dan buka inisiasinya. Mudah-mudahan sudah dibuka. Kalau pengumuman resmi sih besok itu sudah mulai, tapi besok jam berapa Pak Damai belum tahu ya. Mudah-mudahan nanti malam sudah dibuka. Kalau batas akhir pengiriman master tuton kan hari ini Pak Damai. Oke, batas master tuton hari ini. Mestinya besok sudah bisa kita mulai untuk kegiatan tutorial online. Untuk yang pendas, S2 pendas, web kita mulai di minggu ketiga ya Pak Damai ya. Oke, untuk yang web. Jadi nanti pada saat tuton ketiga, teman-teman yang web atau yang S2 pendas akan ada tambahan satu lagi tentang tutorial webinar. Nah, tutorial webinar nanti ketemu langsung seperti ini dengan para tutor, ketemu langsung tapi lewat udara ya, bukan ketemu langsung lewat darat. Jadi teman-teman di rumah masing-masing, yang di Jombang, yang Mojokerto di Mojokerto, yang Surabaya di Surabaya, kita memulai dengan tutorial webinar. Nah, pada saat jalan tutorial online, jalan tutorial webinar, itu nanti ada tugas yang harus dikerjakan teman-teman. Yang namanya tugas tutorial. Jadi tolong dibedakan. Setiap minggu itu ada inisiasi, materi ringkasan dari tutor yang diunggah di lamannya Tuton. Harus dibuka oleh mahasiswa. Pada setiap inisiasi, kadang-kadang ada tutor yang saat ada tugas tutorial nggak dibuka diskusi. Tapi kalau saya diskusi saya buka 1 sampai 8. Karena di situ ada kolom-kolomnya nilai sehingga semua saya beri diskusi. Nah, itu juga harus ditanggapi oleh teman-teman. Jadi jangan lupa setiap minggu tutorial online-nya ada materi inisiasi, ada materi diskusi. Inisiasi nggak perlu tanggapan, tapi jika kurang jelas boleh bertanya kepada tutor. Diskusi ada topik yang ditentukan tutor. Nah, itu yang harus Anda jawab. Anda diskusikan. Meskipun judulnya diskusi, kalau tutor meminta, tolong diskusikan kaitannya dengan ini. Jawab dulu, dengan menjawab pertanyaan tutor itu baru komentar. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Damai bahwa bla 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 bla, jawab terusnya. Gitu ya. Itu nanti akan mendapat nilai maksimal. Kemudian ada minggu yang ada namanya tugas tutorial. Nah, kontribusi tertinggi itu pada nilai tugas tutorial. Kontribusi tertinggi dari nilai tuton. Jadi komponennya banyak sekali. Pak Damai rumusnya tadi sudah disampaikan, rumusnya penilaian bahwa tuton sekian persen, web sekian persen, UAS sekian persen. Nanti kalau belum sempat disempatkan dibuka itu, biar teman-teman tahu bahwa tugas tutorial itu persentasenya paling tinggi di antara diskusi dan inisiasi.
Gitu ya. Jadi itu semester yang harus dilalui teman-teman. Insya Allah tidak terlalu berat, asal kita tertib. Jadi kuncinya satu, asal teman-teman tertib semuanya akan jadi mudah. Nah yang mandiri, yang menjadi polisi adalah jenengan sendiri-sendiri. Jangan jaga orang lain biar nggak kelewat. Kalau perlu dipasang di kalender itu, hari ini, setiap Senin dipasangi reminder supaya teman-teman nggak lupa. Gitu ya. Nek perlu di HP jenengan pasang di situ biar nanti bunyi. Loh, apa ini kok bunyi? Oh, waktunya membuka diskusi 1, waktunya membuka diskusi 2, atau waktunya mengerjakan tugas tutorial online. Nah, dengan kebiasaan itu insya Allah nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Itu ya. Yang kelas Pak Ismu Hadi, harus ada orang yang menjadi provokator untuk belajar online. Bukan provokator yang lain ya. Provokator untuk belajar mandiri UT. Monggo, sing paling cerewet sopo, sing bagian ngingetkan. Siapa kira-kira yang waktunya agak longgar? Pak Ismu kalau misalnya udah saya saja yang longgar. Nah, perlu dibantu siapa? Biar nanti ada yang mengingatkan. Pak, sekarang sudah waktunya tugas berapa ya? Gitu ya. Ya, boleh. Ini ada cucu 3 di kantor semua nih Pak Damai. UT-nya minggu-minggu kerja aja. Oke, jadi minta tolong yang kelas S2 Pendas, kan ada rumahnya Surabaya, ada yang Bangkalan, ada yang Mojokerto, ada yang Jombang, ada yang Nganjuk. Jadi berbagai geografis kumpul di situ. Mumpung sekarang tuh web, ada yang mengingatkan, yang bagian ngebeli konco-koncone, gitu ya. Nah, kayak tadi Mbak Kiki gak gabung-gabung, ada yang japri, biar segera gabung. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal, gitu ya. Itu kunci keberhasilan, masuk bareng, belajar bareng, mulai bareng, yudisium bareng. Nek perlu wisuda ning Jakarta bareng-bareng. Ya, ngelencer ning Taman Mini, ning Ancol, terserah. Sing durung tahu ning Jakarta biar berkesempatan. Gitu ya. Karena itu kalau ada anak buahnya yang nggak ada Pak Ismu, kalau ada anak buahnya yang nggak ada, segera dijapri saja. Nah, perlu ada pengurus kelas, biar nanti sing japri nggak ketuanya tok, kasihan ketuanya. Ya, kalau ada kelas yang begitu, biasanya yang lulus belakangan tuh ketuanya soalnya Pak. Lo. Ya, enggak, ini hanya itu aja kok. Banyak yang ketua kelasnya lulus duluan. Gitu ya. Kalau bisa, sekali lagi kalau bisa bareng. Jadi nggak ada yang dulu-dulu, nggak ada yang belakang-belakang. Itu ya, itu pesan saya. Kalau hari ini tidak ada lagi pertanyaan, kita selesaikan sampai jam ini. Sebetulnya jadwalnya Pak Damai sampai jam 4 ya Pak? Iya. Ya, makanya iya, Bu. Kalau ini Bu, kalau ada PKBCC-nya nampaknya lelah ya. Enggak apa-apa. Iya, kita sepakati dulu. Kita ada pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Bagaimana cara membaca modul yang efektif? Bagaimana menyikapi sumber belajar yang beraneka warna itu? Bagaimana menjadi peserta tutorial online atau web yang sukses? Nah, nanti ada praktek. Tadi disinggung Pak Damai ada SQ 3R dan sebagainya. Monggo. Kita sepakati mau PKBJJ kapan? Teman-teman ngajar ya, yang guru ya? Ngajarnya jam berapa sampai jam berapa? Kalau malam gitu nggak mungkin ya. Sore paling nggak ya? Sore. Ngajar, Bu. Ngajar ya, sampai jam berapa ngajarnya? Jam 2. Kalau saya lurus Jumat. Kalau Jumat jam berapa? Jam 11. Oh, sampai jam 11. Terus kalau yang kerja apa? Sekarang kan masih BDR Bunda, jadi kita waktunya agak longgar. Kalau yang dalam minggu ini. Administrasi publik, yang manajemen administrasi publik, yang ada yang pegawai kantoran, ada enggak? Bu Nur bisanya kapan Bu? Bu Nur sampai jam berapa Jumat? Mbak Nur. Halo Mbak Nur. Mbak suaranya mic-nya dicorek dulu Mbak, baru ngomong Mbak. Mic itu masih ada coreannya diduk. Nah Jumat sampai jam piro kerjane?
Jumat jam 11 tapi masuk lagi jam 1, pulang jam 3. Oh, jam 3. Pak Damai, itu catatan. Ya, berarti Jumat sampai berarti kalau Jumat mulainya setelah jam 3 gitu ya, Mbak? Ya. Dari Bu Kadek sampai jam 5 sore, Bu. Oh, Bu Kadek sampai jam 5 sore. Kalau Sabtu libur semua, kalau Sabtu libur semua. Sabtu Minggu libur semua, Bu. Oh, Sabtu. Kecuali kalau ada libur. Jumat saya sampai jam 5. Soalnya kita USMB yang S1 Pak Damai tanggal 5 dan 6. Nah, kita cari sela-selanya di antara itu. Mbak Tiara, Pak Damai pasti terlibat deh USMB yang online. Iya, Bu. Ini anak-anak muda UT Surabaya yang luar biasa. Jadi nggak mungkin nggak bekerja itu tanggal 5 dan 6. Pasti katut. Nah, terus yang S2 kapan Pak Damai? Bengi itu kan sudah lelah ya. Saya tuh jam 7, jam 8 harus turu soalnya. Pembelajaran anak-anak, Bu, kalau malam. Oh, malam pembelajaran anak-anak. Iya. Anak-anak daring. Ya, anak kecil daring mau jam berapa? Daring biasanya kita kalau saya setor sekitar jam 8 anak-anak itu. Oh, berarti gini Pak Damai, mungkin kita di sela-selanya tanggal 5 dan 6 ya? Atau mungkin, bisa minggu depannya lagi Pak Damai? Minggu depannya aja mungkin Bu, setelah S1 setelah ya. tanggal 5-6. Iya. Kayaknya PKBJJ-nya S1 itu Pak Damai. Oh, begitu ya, Bu ya. Oh. Jumat Mbak Kadek sampai jam 5. Rencana sih Pak, Bu. Apa nanti aja di grup ya, dibicarakan di grup? Diskusikan di grup aja ya. Dan kemungkinan terbesar yang mana? Oke. Ada lagi yang mau bertanya untuk kesempatan sekarang? Ya, Bu Parti. Oke, monggo Mas Adi. Untuk yang nanti yang di Pokjar Mojoagung, Bu. Ini kan kita sudah ada 22 orang. Terus yang dari Mojokerto dan lain sebagainya itu nanti gabung juga di kita, Bu? Iya, harus MPDR kan belum ada online, sehingga teman-teman yang sekarang mendaftar di S2 Pendas harus bergabung ke Mojoagung. Semester ini belum ada tatap muka offline, sehingga agak ringan bergabungnya secara online. Itu ya. Kalau misalnya berdoa corona segera pergi ya, kita kan rodo susah ada corona. Paling tidak 2 semester nanti gabung ke Mojoagung, semester keempatnya kan sudah TAPM. Jadi paling enggak 2 semester. Yang S2 Pendas yang dari luar Jombang berapa orang? Berapa orang? Yang saya belum hafal ini, Bu. Nah, Pak Damai, jumlahnya ini Pak Is, jumlah teman-teman yang MPD itu sampai hari ini kan 28 orang. Yang dari Jombang tadi Pak Is bilang 22 ya? Iya, 22. 22, berarti selebihnya ada 6 orang dari luar. Yang satu dari Bangkalan, Mbak Vivi tadi sudah bergabung. Kemudian satu Mas Junedi dari Gresik, udah keluar ya? Kemudian 2 orang lagi dari Mojokerto. Mojokerto dekat, ke Mojoagung dekat. Ya. Itu ya, pasti ya? Satu lagi kurang ya. Satu lagi kalau nggak salah dari Lamongan. Tadi jawab saya. Lamongan ke Mojoagung dekat, Pak. Dekat. Ke sepeda motor. Bisa. Jadi semester ini nggak usah ribut perkara jarak karena semua tuh web. Itu ya, karena semua tuh web. Kalau semester depan misalnya kebijakannya tetap tuh web, berarti kan nggak ada masalah. Dimanapun. Ya kayak sekarang ada yang dari Nganjuk, ada dari mana, saya di Surabaya, Pak Damai Surabaya, ada yang dari Bangkalan kan jalan toh. Nah nanti tuh webnya juga seperti ini. Ya, hanya nyuwun sewu sing jaringane rada lemot atau omahe sing ndek ndukur gunung, nyuwun tulung mudhuna ning Mojoagung. Ya.
Jadi jangan sampai ada, Bu, saya terkendala internet tapi terus menengahi. Nggak boleh. Tadi kan di awal udah peseni duit, doa, usaha. Piye usahamu nek nggonku omahe gak ono jaringane, ya sampean mudhun ning kota. Ya. Oke. Sambil jalan-jalan ning kota kan bosen di gunung terus. Ya, oke. Jadi kalau ada tugas harus kumpul agak jauh, sudah anggap saja rekreasi, gitu ya. Iya, Bu. Ya udah, kalau ada keluarga, ajak keluarganya. Biasanya Pak Damai begitu. Tugas ngejak anak bojo. Udah biasa itu kalau di UT. Ya, anggap rekreasi deh. Sambil rujaan. Ya, kok tawani rujak ndek gambar tok ngono pulang. Wah, yo nek aku merono gak kok kei rujak, gak kok kei jemblem, gak kok kei gethuk. Kita dipamerno ndek ngene iki tok ae ndek grup tok. Sampun? Gitu ya, Mas Zandi. Jadi Pak Damai tolong kasih datanya ke Pak Ketua Kelas, biar Pak Ketua Kelasnya bisa woro-woro dan ajak gabung di grup yang S2 MPDR. Yang dari Bangkalan, yang dari Gresik, yang dari Lamongan, dari Surabaya dan Mojokerto, gabungkan jadi satu ya Mas Hadi. Jadi namai jangan S2 MPDR Mojo Agung, S2 MPDR UT Surabaya 2020.2. Itu ya. Oke. Tapi nggak ada tulisannya Mojo Agung kok grupnya. Nggak ada. Nanti nggih, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup? Cukup dari saya. Ya. Mudah-mudahan nanti materi yang di-share Mas Andika bisa dipelajari lagi. Kalau ada kesulitan, silakan komunikasi, boleh kepada Mei, boleh ke Mas Andika, boleh ke Mbak Tiara. Nek mentok semuanya baru ke saya. Ya, saya terakhir aja. Kalau sudah dijawab Pak Damai kan saya nggak perlu. Dijawab Mbak Tiara saya nggak perlu. Jadi saya nggak terlalu harus menjawab semuanya. Tapi kalau pengen jabri ya monggo tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga sehat walafiat. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang dibagi teman-teman hari ini berkah, manfaat, amanah, dan nanti akan menggiring teman-teman untuk lulus tepat waktu. Ingat, ingat, tidak harus ada semester 5. Ya, yang wajib ada semester 1, semester 2, semester 3 harus sudah ada rancangan penelitian. Biar di semester 4 lancar BTR bimbingan 1, bimbingan 2, terus ujian sidangnya. Itu ya. Terima kasih, pokoknya segala sesuatu kalau ada apa-apa Pak Damai PJ-nya dibantu Mbak Tiara dan masih ada teman-teman yang lain kalau saya jaga gawang di belakang. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Tuhan memudahkan semuanya, memberikan ridho rahmat kepada kita kegiatan hari ini untuk melancarkan studi penjenengan di Universitas Terbuka. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa? Terima kasih Bu Direktur. Ya, nggih. Acara ini memberikan mungkin Bapak Ibu mahasiswa telah berhasil rangkaian acara SMP program Pasca Sarjana Masa Registrasi 2020. Dan saya sebagai pemandu acara, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami atas nama Surabaya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Semoga nanti perkuliahannya lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.